Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Welcome back to my channel guys. Let's learn social studies this session. Hari ini kita akan melakukan kupas tuntas soal persiapan PAS, penilaian akhir semester 1 IPS kelas 8, level SMP atau MTS. Oke, check it out. The first question. Model penyelesaian konflik dengan cara paksaan di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik atau intervensi dari pihak ketiga dikenal dengan istilah apakah mediasi, mediation, education, or coercion, or maybe conciliation. Ya, jawaban untuk soal ini adalah coercion. Oke. Next number, get ready for this. Mengatasi konflik dengan cara meminta bantuan pihak ketiga sebagai penasehat adalah A. Conciliation, B. Arbitration, C. Mediation, D. Adjudication. So, the right answer for this question is, ya, pihak ketiga ini berarti mediasi. Jawabannya adalah mediasi, ya. Oke, next number. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Menimbulkan keretakan hubungan. 2. Bertambah solidaritas anggota kelompok yang berkonflik. Hancurnya harta benda, memperjelas aspek kehidupan. Dari pernyataan tersebut yang merupakan sisi positif terjadinya konflik. Ya, jawabannya apa ini? Sisi positif berarti yang baik ya. Yang baiknya itu adalah bertambah solidaritas dan memperjelas aspek kehidupan. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke. Oke, next number. Perhatikan pernyataan berikut ya. Questionnya apa? Manfaat keberagaman. Ya, jadi manfaat keberagaman di sini bisa kita lihat menumbuhkan nasionalisme. Yes, ini ya. Check this one. Menumbuhkan nasionalisme, ya. Kemudian mengembangkan, ya. Kemudian mendorong sikap toleransi. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Oke ya. Ini adalah manfaat dari keberagaman. Oke guys, next question. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Cara menyikapi keberagaman ditujukan oleh nomor berapa? Di sini kita bisa lihat, tidak memandang rendah suku atau budaya lain, mengutamakan kepentingan bangsa, dan hidup saling berdampingan. Itu jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Kita catat di sini, jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Oke. Masyarakat Indonesia memiliki mata pencarian yang berbeda-beda, baik dari sektor agraris, sektor industri, maupun sektor jasa. Hal tersebut merupakan pluralitas dalam aspek ekonomi, agama, sosial, budaya, atau suku bangsa. Ya, kita lihat di sini kata kuncinya adalah mata pencarian. Berarti di sini adalah di bidang ekonomi. Ya, jawabannya adalah ekonomi.
Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa daerah, rumah adat, tarian daerah yang berbeda-beda. Hal ini merupakan wujud pluralitas dalam aspek, apa ini jawabannya? Agama, budaya, suku bangsa, atau ras. Di sini ada rumah adat, tarian, berarti ini adalah keragaman dalam aspek budaya. Ya, jawabannya adalah aspek budaya. Baik, selanjutnya berikut ini yang tidak termasuk penyebab pluralitas adalah A. Kondisi geografis, B. Kondisi ekonomis, C. Kondisi astronomis, D. Perbedaan iklim dan struktur. Jawaban untuk soal ini adalah B. Ya, kondisi ekonomis wilayah Indonesia. Baik, soal berikutnya adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan, ideologi, adat sopan santun, serta situasi ekonomi atau pekerjaan. Hal ini dikenal dengan istilah apa? Pluralisme, pluralitas, homogenitas, atau homogen. Ya, jawaban yang benar adalah pluralitas. Ini ya, jawabannya adalah pluralitas. Baik, silahkan diperhatikan soal berikutnya. Ini ada beberapa pernyataan, kemudian yang ditanya, kita fokus pada yang ditanya apa ya. Berdasarkan pernyataan di atas, dampak positif mobilitas sosial. Berarti kita fokus pada hal-hal yang positif di sini. Nomor berapa yang positif? Mempercepat perubahan sosial berarti positif. Meningkatkan integrasi atau persatuan positif ya, dan mendorong seseorang lebih maju. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Ini jawaban yang benar. Next question. PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang masih digaji di bawah upah minimum. Hal tersebut merupakan contoh upaya mobilitas sosial melalui A. Lembaga pendidikan, B. Lembaga ekonomi, C. Lembaga atau organisasi politik, D. Keprofesian. Kita lihat yang menjadi catatan kita adalah di sini ada PGRI. Dan PGRI ini adalah termasuk dari organisasi profesi guru ya. Oke. Next number guys. Melalui organisasi partai, pemilihan kepala daerah, seseorang dapat menduduki jabatan tinggi seperti menteri, kepala daerah, anggota legislatif, bahkan presiden. Hal tersebut merupakan contoh saluran mobilitas sosial yaitu lembaga pendidikan, organisasi ekonomi, organisasi politik, atau keahlian. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah di sini ada partai. Di sini berarti kita lihat adalah organisasi politik jawabannya ya. Oke, tetap semangat. Next number. Wah, banyak sekali ini pernyataan. Fokus pada pertanyaannya apa. Di sini berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan faktor penghambat. Nah, penghambat ini berarti yang negatif-negatif. Kita lihat di sini yang negatif ada apa? Kemiskinan, diskriminasi, dan ini terlalu yang berlebihan ya, sosialisasi yang berlebihan. So, apa ini jawabannya? 4, 5, dan 6. Mana dia jawabannya? Ini dia. 4, 5, dan 6. Oke. Tetap sehat dan tetap bahagia supaya kita terhindar dari corona. Next number guys.
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan faktor pendorong, ya, keywordnya pertanyaannya adalah di sini faktor pendorong mobilitas sosial. Tentu saja berarti hal yang positif yang bisa mendorong itu ya. Jadi question ini bisa kita lihat jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Mana jawabannya? Ini dia ya. Oke. Ada contoh kasus di sini. Pak Daryo seorang buruh tani bekerja dengan ikhlas dan berhasil mengantarkan anaknya Rahmat menjadi seorang dokter. Kasus di atas merupakan, wah ini ada dari buruh menjadi dokter. Berarti itu ada mobilitas yang naik, vertikal naik. Tapi ini antara ayah dan anak. Berarti ada antar generasi. Jawabannya adalah mobilitas ya, vertikal naik antar generasi ya. Jawabannya adalah ini kita lihat jawabannya adalah B. Baik, soal selanjutnya, gerak perpindahan seseorang atau kelompok dari satu status sosial ke satu status sosial lainnya dalam struktur di masyarakat adalah definisi dari mobilitas sosial. Ini jawabannya adalah mobilitas sosial. Ya, bagus. Hubungan masing-masing pihak, baik secara langsung bersentuhan fisik seperti jabat tangan, atau tanpa hubungan fisik seperti surat menyurat dan bertelepon. Ini adalah contoh dari apa? Ini adalah contoh dari kontak sosial, anak-anak ya. Ini jawabannya kontak sosial. Mana nih? Nggak bisa deh. Oke. Okay guys, this is the last question for this part. Hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara seorang per orang, antara kelompok dengan kelompok manusia, dan ya orang dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik adalah definisi dari interaksi sosial, komunikasi sosial, proses sosialisasi atau kontak sosial. Jawabannya adalah di sini yaitu interaksi sosial, saudara-saudara. Alhamdulillah, part 1 is complete. Thanks for watching my channel. Don't forget to subscribe, like, and comment. And wait for the next session. Ya, success for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.